Shalom Bapak Ibu. Semua sukacita, amin. Semangat belajar firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah gambar di depan Bapak Ibu. Nah, kalau melihat dua perbedaan gambar ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu temukan? Melamun. Bercermin. Kalau yang ini bercermin, ini. Nah, begini Bapak Ibu. Dua gambar di depan menunjukkan orang yang sedang bercermin. Jadi kacau tulisannya ya, nggak apa-apa ya. Ada orang yang sedang bercermin dan ada seorang yang lagi berkaca. Tahu perbedaannya Bapak Ibu Saudara? Kalau saya melihat di sini, maka kira-kira saya lagi bercermin atau berkaca? Kenapa berkaca? Karena tembus di luar, Bapak Ibu Saudara. Tidak jarang kita sering sering benarin rambut, sering apa, tetapi kita nggak menemukan cermin. Tetapi yang kita temukan cuma kaca jendela di mall atau di manakah itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita bercermin akan lebih leluasa, akan lebih terlihat jelas ketimbang kita hanya berkaca karena samar-samar, kemudian bisa tembus ke depan. Jadi kadang kita tidak fokus Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya antara bercermin dan berkaca memang aktivitasnya sama, sedang melihat diri kita. Tetapi kalau bercermin kita melihat jelas karena hanya diri kita di dalam. Sedangkan kalau berkaca kita hanya melihat diri kita samar-samar, sedangkan kebanyakan yang kita lihat itu adalah sebelah di luar daripada diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang sedang bercermin, maka dia akan menjadi pribadi yang fokus pada, kok gerak sendiri ya? Oh ada Nathanael di dalam. Saya aneh kok nggak ada saya pencet tapi bisa pindah. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang sedang bercermin dia fokus pada dirinya sendiri, membawa perubahan. Kalau kita berada di depan cermin kita akan tahu dengan jelas, alis saya kurang tebal, make up saya kurang bagus Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada gangguan sama sekali karena kita sedang bercermin dan fokus pada diri sendiri. Tetapi kalau kita sedang berkaca, mungkin kita juga membenarkan, ini ada yang salah. Tetapi sesaat kita melihat di luar, ada yang misalnya ada yang terjatuh, ada ini, ada itu, kita akan lupa dengan gambar diri kita, dan yang terjadi kita malah fokus di luar. Jadi ada dua Bapak Ibu Saudara. Yang kita lakukan dalam kehidupan rohani kita setiap hari, kita lagi bercermin atau berkaca. Oke? Sekali lagi deh. Dalam kehidupan rohani kita setiap hari, kita lebih cenderung bercermin atau berkaca. Mulai berubah jawabannya ya, tadi beda. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara bercermin, maka yang terjadi adalah Anda fokus melihat sesuatu yang salah dalam dirimu. Membenarkan apa yang salah dalam dirimu. Tapi kalau engkau sedang berkaca, engkau hanya melihat dirimu sebentar dan engkau sibuk komentarin hidup orang lain. Bapak Ibu, lebih banyak komentari diri atau komentari hidup orang lain? Kalau kita lebih banyak komentari hidup orang lain, berarti kita belum bercermin, kita sedang berkaca. Kayaknya banyak pengalaman pribadi, dia lupa bercermin, dia malah berkaca dan lupa dengan dirinya, malah fokus kekurangan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita di dalam Tuhan tidak diminta Tuhan untuk komentari hidup orang lain. Tidak diminta Tuhan untuk mengurus hidup orang lain. Tidak diminta Tuhan untuk menilai hidup orang lain. Tetapi Tuhan meminta kita menilai diri sendiri, mengoreksi hidup sendiri, memperbaiki diri sendiri supaya serupa dengan Kristus. Nah Bapak Saudara,
Kemudian Alkitab itu adalah cerminan hidup yang akan mengubah hidup kita yang tidak baik menjadi baik. Tetapi apakah Alkitab kita jadikan cermin atau kaca dalam kehidupan kita? Begini Bapak Saudara, kalau kita jadikan Alkitab adalah cerminan dalam hidup kita, cermin dalam hidup kita, maka apapun yang dikhotbahkan hari ini, apapun yang kita baca dalam firman Tuhan, yang kita lakukan adalah kita terima, kita perbaiki diri. Tetapi orang yang sedang berkaca, seringkali terjadi apa? Dia update status Bapak Saudara, isinya firman Tuhan. Tetapi status itu bukan untuk dirinya, tapi mau nindir tetangga sebelah. Saya banyak menyumpai orang-orang begini. Dia update status bukan untuk koreksi dirinya, tetapi ngoreksi orang lain. Pernah lakuin? Jujur sih saya juga pernah Bapak Ibu. Tapi itu dulu. Kalau kita masih suka update status firman Tuhan, tetapi tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi mau nembak orang lain, itu kamu tidak sedang bercermin, kamu sedang berkaca. Kamu sedang melihat orang di luar sana, kamu sedang melihat kekurangan orang di luar sana, kamu sedang melihat kejelekan orang di luar sana, tanpa sadar dirimu sendiri kacau balau. Engkau sedang berdiri depan kaca, mukamu berantakan, tetapi engkau lihat, yang sana ada kotoran di sini, padahal di mukamu lebih banyak kotorannya. Itulah yang dibilang firman Tuhan. Orang-orang akhir zaman ini adalah orang yang pandai melihat selumbar di mata saudaranya, tetapi balok di depan matanya sendiri tidak dia lihat. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan sering kita jadikan cermin atau kaca sih dalam hidup kita ini. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana Bapak Ibu? Firman Tuhan kita jadikan cermin atau hanya sekedar kaca? Haleluya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya firman Tuhan menjadi cermin hidup kita? Supaya firman Tuhan itu tidak hanya sekedar jadi kaca yang melihat hidup orang lain, tetapi melihat diri sendiri. Satu, membaca Alkitab dengan hati yang terbuka. Bapak Ibu Saudara, gimana ya saya ngomongnya? Kadang orang suka dengan kata ayat emas. Betul Bapak Ibu? Nah kalau ayat emasnya isinya begini. Terkutuklah engkau yang tidak mau bertobat. Kira-kira masih emaskah itu Bapak Ibu? Saya mau bilang, firman Tuhan itu semuanya emas. Tidak ada istilah ini ayat emas, ini ayat perak, ini ayat kayu. Terkadang sifat manusia hanya melebeli ayat emas yang sifatnya diberkatilah engkau, disertailah engkau. Oh haleluya. Tapi giliran bertobatlah, oh itu bukan saya. Ketika firman Tuhan dibaca, tahukah Bapak Ibu Saudara? Renungan setiap hari di grup itu setelah saya yang kirim, itu tidak selalu hanya berbicara engkau diberkati, engkau disertai. Tetapi saya sisipkan di dalam mengenai kebanyakan bagaimana supaya kita ngoreksi diri. Saya kadang lihat ya Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kalau kirim renungan isi ayatnya baik-baik. Itu kayaknya responnya cukup bagus Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya engkau diberkati, engkau di ini. Tapi rasanya kalau ayat itu berbicara tentang teguran dalam hidup kita, saya suka dengan jawaban Bulince, Tuhan mampukan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
ketika kita belajar firman Tuhan termasuk khotbah, kita harus biarkan diri kita terbuka dengan firman Tuhan itu. Jangan sampai begini Bapak Ibu Saudara. Ada yang berkhotbah, kemudian engkau di belakang. Kayaknya aku udah pernah dengar khotbah ini. Udah malas dengar, udah pernah dengar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Biarpun ayat firman Tuhan 100 kali mau diulangi. Tetapi selalu ada sesuatu yang baru dari Tuhan untukmu sendiri. Karena firman Tuhan itu hidup tidak mati. Artinya firman Tuhan itu selalu baru maknanya dalam hidup kita setiap hari. Saya juga khotbah Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nyusun khotbah dengan menganggap firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang mati, maka saya akan pusing. Kayaknya ini udah khotbahin deh. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, ketika saya susun khotbah, kadang ayat yang sama berbicara hal yang lain ketika saya susun khotbah. Karena firman Tuhan itu adalah hidup ya dan amin. Maka kita dalam belajar firman Tuhan, baca Alkitab harus dengan hati yang terbuka. Mazmur 119 ayat 18 dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Firman Tuhan itu kalau kita baca dengan mata jasmani kita, tidak lebih dari tulisan biasa. Tetapi kalau kita baca dengan roh, kerinduan, dengan hati yang terbuka, saya percaya Tuhan berbicara lebih banyak kepada dirimu ketika engkau baca firman Tuhan. Saya berulang kali mengalami Bapak Saudara. Saya baca firman Tuhan itu berkali-kali. Tapi ada satu ketika Tuhan berbicara sesuatu yang baru ke saya lewat ayat itu. Walaupun sebelumnya sudah pernah saya baca ayat itu. Jadi jangan pernah anggap firman Tuhan itu udah usang. Sudah tidak berguna, sudah saya baca berkali-kali. Ketika saya baca firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, saya sudah baca berkali-kali. Tetapi berkali-kali juga Tuhan berikan arti yang baru untuk diri saya. Jadi dalam baca firman Tuhan harus hati kita ini terbuka. Jangan kita udah sok tahu, oh ini udah pernah baca, oh khotbah ini udah pernah dengar. Oh gembala saya, pernah khotbah ini. Khotbah ini lagi, kok itu terus sih. Nah Bapak Saudara, membaca dengan hati yang terbuka artinya gini. Jangan membaca Alkitab hanya sebagai tahu rutinitas Bapak Ibu Saudara. Hanya ngejar target. Yang penting baca. Berulang kali saya katakan kepada Bapak Ibu. Jangan baca firman Tuhan hanya kejar target berapa pasal. Lebih baik kamu baca satu ayat kamu ngerti daripada baca 5 pasal nggak dapat apa-apa. Engkau renungkan Bapak Ibu Saudara supaya firman Tuhan itu jadi rema dalam hidupmu. Karena saya percaya setiap titik dalam Alkitab memberikan arti tersendiri dalam hidup kita. Amin. Nah dikatakan harus membacanya dengan hati yang haus. Bapak Ibu Saudara, pernah gak sih kita ngerasa haus firman Tuhan? Mau lagi dan lagi. Bayangkan Bapak Saudara, bayangkan ya. Kalau engkau sedang haus. Haus sekali. Dan kemudian ada dispenser di depan. Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu hanya minum seteguk atau banyak? Banyak dong. Begitu juga kalau kita haus firman Tuhan. Kita gak akan cukup hanya 5 menit baca firman Tuhan. Ini bukan berbicara masalah waktu, bukan berbicara masalah banyaknya ayat yang kau baca, tetapi seberapa waktu yang engkau luangkan untuk belajar firman Tuhan itu. Kalau engkau benar-benar haus. Nah, kemudian Bapak Saudara, buka hati dan pikiranmu untuk menerima teguran dan penghiburan dari firman Tuhan. Bapak Saudara, 2 garis besar Alkitab. Lakukan dan jangan lakukan. Garis besarnya itu. 1 memerintahkan kita untuk melakukan, 1 melarang kita jangan lakukan. Nah, enggak semua firman Tuhan yang kita baca itu berbicara tentang yang baik-baik. Ada kalanya firman Tuhan itu mau menegur kita.
Kalau dirimu lagi dendam sama seseorang, kemudian firman Tuhan engkau baca, ampunilah sesamamu manusia. Maka apa yang kau rasakan? Engkau harus mengampuni, engkau harus buka hatimu. Terima kasih Tuhan, engkau sudah mengingatkan saya. Pernah satu kali saya alami Bapak Saudara, ada satu orang yang membuat hati saya teriris-iris. Dan saya tidak lagi baca firman Tuhan, saya diingatkan lewat firman Tuhan yang saya baca. Saya dalam tanda kutip tidak dendam, tetapi saya memutuskan bahwa orang ini tidak baik, saya nggak mau berhubungan lagi. Satu kali saya lagi bawa motor Bapak Saudara. Saya lagi bawa motor, di tengah saya bawa motor, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Ampuni. Karena gini, kalau kita nggak ngampuni, yang menderita bukan orang lain, tapi yang menderita siapa? Diri kita sendiri. Jadi, punya dendam itu bukan merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Saya tengah perjalanan Tuhan ingatkan, ampuni. Kemudian saya nggak keraskan hati Bapak Saudara. Ketika Roh Kudus ingatkan saya, dia bilang ampuni. Saya langsung ambil HP saya dan saya WA. Pak, apa kabar? Gimana kabarnya? Saya percaya Bapak Saudara, Roh Kudus selalu punya waktu untuk mengingatkan kita. Tetapi perkaranya gini, kita buka hati atau tutup hati ketika Roh Kudus tegur. Jadi kita harus jadi orang yang selalu terbuka untuk firman Tuhan. Baik pada saat kita lagi baca firman Tuhan, baik ketika Roh Kudus ingatkan kita untuk sesuatu. Kita harus terbuka untuk itu. Pikiran hati kita harus terbuka. Karena Alkitab jadi cermin dalam hidup kita kalau kita izinkan Tuhan berbicara melalui setiap ayat Alkitab. Jangan hanya kita hobi ngumpulkan ayat emas yang isinya berkat-berkat. Saya jamin deh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya hobi mengumpulkan ayat yang engkau diberkati, engkau disertai, nggak akan terjadi perubahan apa-apa dalam hidupmu. Tapi kalau engkau baca firman Tuhan yang meneguhkan, saya percaya firman Tuhan itu akan jadi cermin yang mengubahkan. Jadi pertama, kalau mau Alkitab jadi cermin dalam hidup kita, hati kita harus terbuka membaca Alkitab. Amin. Yang kedua, mengizinkan firman Tuhan menyingkapkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu adalah manual booknya hidup kita. Buku panduannya kehidupan kita. Dan diri kita sendiri akan dibukakan lewat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ketika kita baca firman Tuhan itu akan membukakan jati diri kita. Dia akan mengungkapkan kalau kita ini sombong. Dia akan membuka diri kita kalau kita ini sebenarnya pemarah. Kalau kita sungguh-sungguh baca Alkitab, Alkitab itu sendiri akan membukakan karakter kita. Setelah dia bukakan karakter kita, dia akan ubahkan karakter kita sesuai maunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, firman seperti pedang tajam bermata dua, jangan sampai menutupi kelemahan kita ketika firman Tuhan menegur. Artinya ketika engkau baca Alkitab, saya percaya Bapak Saudara, kalau kita menjadi pribadi yang memberikan waktu belajar firman Tuhan, kita itu setiap hari pasti ditegur Tuhan. Kita pasti diarahkan. Karena dikatakan firman itu seperti pedang bermata dua. Dia bisa bedakan nih, mana yang jahat, mana yang buruk. Dia bisa pisahkan kelakuan jahatmu, dia bisa pisahkan roh kesombongan dalam dirimu, dia bisa ungkapkan siapa jati dirimu sebenarnya. Nah, yang kau butuhkan adalah engkau harus bersedia dibukakan dirimu oleh firman Tuhan. Jangan ketika firman Tuhan engkau dapat tiba-tiba Bapak Saudara dalam sebuah perenungan,
engkau ditegur firman Tuhan dan engkau abaikan firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, saya percaya Bapak Saudara, ketika kita kirim firman Tuhan ke seseorang, terkadang Tuhan pakai itu untuk membentuk dirinya. Nah, kita yang menerima, jangan buru-buru bilang, oh ini bukan saya. Tetapi kita harus ngerti, kita harus buka hati kita harus izinkan firman Tuhan buka jati diri kita siapa. Bapak Ibu Saudara, biarkan firman itu membongkar motivasi yang salah dalam diri kita. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, bisa membedakan mana motivasi yang salah, mana motivasi yang benar. Ketika kita melayani Tuhan, saya percaya seiring berjalannya waktu, kalau kita melayani Tuhan, firman Tuhan itu akan memberikan visi kepada kita. Kita ini melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita ini melayani Tuhan tulus, atau kita melayani Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk mau tampil. Semuanya firman Tuhan akan bukakan kepada kita pribadi. Jadi jangan abaikan ketika firman Tuhan datang dan membukakan jati diri kita. Karena tujuan Tuhan baik. Ketika dia bukakan jati diri kita, dia mau kita berubah. Seperti yang difirmankannya kepada kita. Bapak Saudara, Yudas ketika datang firman Tuhan lewat di Yesus, dibukakan jati diri Yudas. Apa yang terjadi? Yudas menutup diri, tersinggung. Yang terjadi apa? Yudas binasa. Dan saya percaya Bapak Saudara, semua kita yang di tempat ini gak ada yang mau binasa. Amin. Semua kita mau mendapatkan kehidupan kekal. Oleh karena itu kalau kita firman Tuhan datang, jangan nolak. Firman Tuhan itu paling gampang kan kalau kita baca sendiri. Tapi firman Tuhan juga seringkali dia sedang menusuk hidup kita, kadang lewat khotbah. Berapa kali saya khotbah Bapak Saudara, ada yang mungkin merasa tertusuk. Bahkan ada yang menuduh saya mungkin khotbah itu saya buat-buat. Saya jujur, saya gak pernah pakai firman Tuhan untuk menyerang orang. Kalau suatu saat dirimu tertusuk oleh firman Tuhan, itu artinya kamu harus bertobat. Jangan tersinggung. Amin. Jangan tersinggung Bapak Saudara. Minta tolong tisu dulu. Kalau suatu saat kamu lagi dengar khotbah dan rasanya dirimu tersinggung, itu artinya Roh Kudus sedang bekerja. Kalau dirimu tersinggung maka engkau harus buru-buru, Tuhan, saya terima firman-Mu, ungkapkan jati diri saya mau berubah. Jangan sampai pendetamu, gembalamu khotbah, engkau tersinggung dan kemudian yang kau lakukan apa? Saya gak mau ke gereja di situ lagi, gembalanya suka singgung-singgung. Justru kalau firman Tuhan itu nyampe ke kita, itu artinya apa? Roh Kudus sedang bekerja, dia mau ubah hidup kita. Makanya begini Bapak Saudara, biarpun firman Tuhan mau macam manapun disampaikan, saya menghargai firman Tuhan karena firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu semuanya firman Tuhan dan gak ada istilah emas, perak, ini. Semuanya emas dan semuanya berharga dalam hidup kita. Jadi, jadilah orang yang tidak tersinggung ketika firman Tuhan datang kepada kita. Kita terima dia, kita izinkan dia untuk membelah kehidupan kita. Mana yang baik, mana yang jahat, mana yang perlu kita tanggalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti cermin memperlihatkan noda di wajah. Kalau kita sedang bercermin, kita akan melihat dengan jelas noda apa yang ada di wajah kita. Firman Tuhan juga akan jadi cermin yang membongkar kehidupan kita. Yang memperlihatkan dosa yang tersembunyi. Bapak Saudara, saya ngalami itu kok. Ketika ada dosa yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali saya sendiri. Maka satu-satunya yang bisa bongkar itu adalah firman Tuhan. Dan kalau kita mengerti
firman Tuhan membuka jati diri kita untuk kita lebih baik. Kita harus terima itu, kita harus bertobat dan kita harus berubah. Jadi kedua, izinkan firman Tuhan menyingkapkan siapa diri kita. Yang ketiga Bapak Saudara, melakukan firman Tuhan bukan hanya mendengarnya. Jadi Bapak Saudara, Kristen yang bertumbuh adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan kemudian melakukan firman Tuhan. Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, dengar firman Tuhan itu ibaratnya gini. Kita berada di depan kaca. Kemudian kita lihat ada kotoran di sini. Kalau kita temukan kotoran di sini, artinya apa? Kita bersihkan. Itu yang benar. Nah, kalau diibaratkan firman Tuhan, ibaratnya gini. Kita melakukan satu dosa, kemudian kita baca firman Tuhan, dan kemudian firman Tuhan itu, khotbah itu tegur kita, maka yang kita lakukan kita harus berubah. Tetapi orang yang menipu diri adalah begini. Dia berkaca, dia temukan noda di wajahnya, tetapi dia tidak mau berubah. Dia biarkan noda itu di situ saja. Kalau diibaratkan firman Tuhan artinya ketika kita sudah ditegur firman Tuhan, kita tahu salah, tetapi kita masih pura-pura tidak ada yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, menipu diri sendiri itu termasuk pura-pura tidak salah. Padahal firman Tuhan ditegur, tapi kita, saya sih enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadi pelaku firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, pelaku firman singkatnya gini, kalau ibadah, maka pastikan dalam ibadah itu, di sini hadir 3 hal. Hadir pertama apa? Tubuh. Kalau tubuh kan pasti hadir tuh. Apakah tubuh aja cukup? Tidak. Harus juga hadir jiwamu. Jiwamu harus hadir. Artinya apa? Kamu menikmati ibadah itu. Jangan sampai datang ibadah, tapi kita nggak nikmati ibadah. Kemudian hadir rohmu. Rohmu menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Engkau dengarkan firman Tuhan, engkau terima firman Tuhan, engkau simpan firman Tuhan dalam hatimu, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Karena tidak jarang terjadi ada orang Kristen yang ke gereja cuma apa? Cuma tubuhnya aja. Jiwanya melayang-layang, rohnya lebih melayang lagi. Melayang semuanya, hanya tubuhnya saja yang ada di sini. Tubuhnya di sini, otaknya udah, nanti mall tutup jam berapa ya? Ini gembalanya masih lama khotbahnya ya? Apa saya pulang dulu ya? Jadi gitu-gitu, aduh lamanya Bapak ini khotbah. Tapi saya tahu jemaat GBI adalah jemaat yang terlatih mendengarkan firman Tuhan. Pernah satu kali gembala bilang ke saya, "Pak, coba deh kamu khotbah 30 menit aja." Saya bilang, saya khotbah 30 menit penjelasannya gak tuntas. Percuma kalau saya khotbah tapi gak tuntas. Jemaat dapat setengah. Mungkin mereka happy, khotbahnya cepat selesai. Tapi mereka gak dapat apa-apa. Saya udah kasih standar khotbah saya. Saya khotbah 40 sampai 45 menit. Di gereja mama saya lebih ngeri lagi. Mereka minta 15 menit aja khotbahnya. Saya bilang apa yang mau disampaikan 15 menit? Di rapat majelis mereka minta Bapak Ibu Saudara. Itu pendeta kalau khotbah 15 menit aja jangan lama-lama ngantuk kita. Nggak usah ke gereja kalau mau khotbah 15 menit Bapak Ibu Saudara. Itu namanya apa? Ibadah rutinitas. Kita ini ke gereja mau ngapain sih? Kita ke gereja mau belajar, mau mendengarkan firman Tuhan. Giliran buka HP aja 3 jam gak berasa.
Dengar khotbah 40 menit udah kayak cacing kepanasan. Sadar nggak Bapak Ibu ketika lagi scroll itu 1 jam itu nggak berasa. Tapi rasanya bagi orang yang nggak menikmati firman Tuhan, 40 menit itu adalah waktu yang terpanjang di muka bumi. Untuk mama saya udah mulai terlatih dengar firman Tuhan 40-45 menit. Awal-awal Bapak Saudara saya lihat dia duduk udah miring. Karena nggak biasa. Sekarang udah mulai normal lah. Jadi Bapak Saudara, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah gini, kalau engkau lagi baca firman Tuhan yang engkau lakukan gini. Engkau pertama baca firman Tuhan. Baca cukup Mbak? Nggak cukup. Setelah engkau baca, engkau renungkan. Tuhan apa sih yang engkau mau dari firman ini dalam hidupku? Jangan engkau baca aja kayak kereta api. Baca. Nggak pernah direnungkan. Ku renungkan firman-Mu. Di lagu itu kan bukan ku baca firman-Mu. Tidak, karena baca nggak cukup. Tapi ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Terus dan ku lakukan. Nah itu dia. Bapak Saudara baca, renungkan, lakukan. Terkadang orang Kristen hanya nyampe dari baca. Baca pun udah puji Tuhan. Kadang gak baca Bapak Saudara. Jadi saya percaya semua kita di tempat ini bukan hanya Kristen baca. Sama-sama katakan, saya bukan Kristen. Tapi saya Kristen baca, renungkan, lakukan. Amin. Haleluya. Bapak Saudara memang mendengarkan firman Tuhan itu, apalagi baca Alkitab adalah obat tidur paling manjur. Pernah ada yang bilang ke saya, Pak, kenapa ya setiap saya baca firman Tuhan itu rasanya kayak dikipas-kipas baru 5 menit udah nguap. Tapi kalau saya main HP, santai aja tuh Pak. Jadi dia jadikan firman Tuhan itu untuk obat tidur. Saya percaya Bapak Saudara, saya baca firman Tuhan gak pernah ngantuk. Karena apa? Roh saya juga ikut turut, jiwa saya turut menikmati firman Tuhan itu. Kalau engkau sudah belajar membiasakan baca firman Tuhan, maka saya percaya engkau gak ada kata ngantuk. Karena ketika engkau udah baca, engkau akan penasaran terus. Makanya tahu gak? Ada beberapa orang yang saya kasih hadiah, saya gak kasih hadiah ini itu. Saya kasih hadiahnya apa? Tahu? Saya kasih hadiahnya Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Kasih kamu barang mungkin 1-2 tahun rusak. Tapi saya kamu baca Alkitab seumur hidupmu. Amin. Ya. Bapak Saudara, menipu diri sendiri yaitu mengabaikan firman karena ada hal yang tidak mau dilepas. Kenapa orang tidak mau melakukan firman Tuhan? Karena ada yang tidak mau dilepas. Misalnya gini, Tuhan berbicara kepadamu, jadilah orang jujur, jangan suka nipu orang. Tapi engkau abaikan karena engkau masih melakukan. Engkau masih nipu orang. Sehingga apa? Engkau seringkali merasa tertuduh. Tapi orang yang baca, renungkan, lakukan, memutuskan untuk enggak nipu lagi, diubahkan oleh firman Tuhan. Dan setiap kali firman menegur, segera bertindak untuk memperbaiki diri. Ini yang paling benar nih. Setiap kali kita ditegur firman Tuhan, maka yang kita lakukan adalah perbaiki diri, koreksi diri, apakah hidup saya sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan terakhir Bapak Saudara, supaya firman Tuhan jadi cermin dalam hidup kita, kita harus menjadikan firman sebagai standar dalam hidup. Tahu enggak? Di dalam dunia ini banyak kali standar ganda. Baru diakui misalnya, kamu baru bisa masuk kelompok kami kalau kamu punya
punya mobil. Kan biasa kan gitu Bapak Ibu. Kamu baru bisa gabung dengan kami kalau punya HP ini, punya itu. Terkadang ada standar-standar dalam kehidupan kita. Kita berusaha ngejar standar itu supaya dia diakui. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Standar hidup kita tidak diatur oleh materi, tidak diatur oleh dunia. Tapi yang ngatur standar hidup kita apa? Firman Tuhan. Bapak Saudara, tahu nggak? Ketika saya SMP, teman saya ngasih standar ke saya. Bro, kayaknya kamu keren deh kalau ngerokok. Dan akhirnya saya ngerokok cuma karena kata memenuhi standar apa? Keren. Kemudian ibu-ibu lagi misalnya gini, dia pun coba penuhi standar. Kamu tuh baru cantik kalau pakai tato alis loh. Kamu bangun-bangun gak perlu cuci muka lagi udah langsung cantik. Ya kan? Ibu-ibu ngejar itu kan? Mandi langsung cantik gitu kan? Gak perlu ngapa-ngapain. Tapi ibu-ibu bayangkan gak? Kalau engkau tato alis di sini, andaikan 20 tahun lagi, itu alisnya di mana? Sini. Turun, yakinlah. Kalau engkau tato di sini, 20 tahun lagi turun itu. Oma-oma yang apalagi udah agak gemukan, awalnya dia tato di sini, 20 tahun itu turun ke sini. Mau nggak turun? Jaga-jaga, tato ya sebelah sini. Jadi nanti pas sudah mulai kendor, turunnya pas gitu loh. Jadi ada banyak standar dunia yang dikasih dalam hidup kita. Dan kita berusaha ngejar standar dunia itu. Saya adalah satu orang yang gak pengen ngejar standar dunia. Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, bukan salah satunya, tetapi satu-satunya standar hidup kita orang Kristen adalah firman Tuhan. Di luar itu adalah standar ganda yang berusaha iblis lekatkan dalam hidup kita. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan simpel. Kalau dalam kekristenan, standar orang menikah apa? Diberkati di gereja. Tetapi kadang orang kasih standar lain. Gak apa-apa diadatkan aja udah cukup, gereja nanti-nanti. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak standar yang berubah-ubah di luar sana dan seringkali membingungkan kita. Dan hari ini saya mau katakan kepada Ibu, apapun itu standar hidup kita orang Kristen hanya Alkitab, firman Tuhan, ya dan amin, gak akan pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Kalau mau pindah rumah standarnya apa? Kalau mau pindah rumah standarnya apa? Ya punya rumah dulu. Gimana mau pindah rumah belum punya rumah? Ya punya rumah dulu, kemudian standarnya apa? Engkau bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau yang lain itu tambahan Bapak Saudara. Artinya apa? Lakukan yang prioritas terlebih dahulu. Nah, menjadikan standar, firman Tuhan itu standar berarti jadikan Alkitab sebagai standar hidup. Bukan orang lain. Dalam hidup kita ini, standar hidup kita adalah Alkitab, bukan apa kata orang. Saya kaget kemarin Bapak Saudara. Mama saya bilang 2 abad dunia ini kiamat katanya. Katanya didengar dari orang zaman dulu katanya. Saya bilang di Alkitab gak ada Tuhan bilang 2 abad. Jadi standar hidup kita orang Kristen hanya Alkitab. Kemudian hal yang kita jadikan pedoman hidup akan membuat kita seperti yang dipedomani.
Kalau kita jadikan Alkitab pedoman hidup, maka kita akan menjadi seperti Kristus. Karena Alkitab adalah pribadi Kristus sendiri. Tapi kalau kita jadikan pedoman hidup kita misalnya gini. Yang jadi pedoman hidup kita adalah artis Korea. Siapa yang suka film Korea? Siapa yang suka, siapa nama Cunyuk? Taehyung ya, Taehyung. Cunyuk itu enak. Oh, Lee Min Ho. Terus kalau yang aktris perempuan ada Park Shin-hye, Bae Suzy, pokoknya tahu lah ya. Harus update lah ya. Kalau misalnya nih yang muda-muda ini dia apa namanya? Dia ngefans, dia suka sama Park Shin-hye. Kemudian dia akan berusaha beli baju kayak Park Shin-hye, kemudian lipstiknya Park Shin-hye, padahal badannya udah gak sesuai, dikasih bajunya juga gak cocok. Engkau gak perlu jadikan standar seperti apa. Dirimu itu udah diciptakan Tuhan luar biasa, jadilah dirimu sendiri. Jangan berusaha menjadi orang lain. Jadi Bapak Saudara, siapa yang kita pedomani dalam hidup akan membuat kita seperti demikian. Maka kalau kita pedomani firman Tuhan, berarti kita sedang mengidolakan siapa? Yesus. Kalau kita mengidolakan Yesus, maka hidup kita akan jadi seperti Yesus. Amin. Nah, Bapak Saudara, lihat sejauh mana kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus melalui Alkitab. Kalau kita mengukur kerohanian kita, yang menjadi ukuran itu adalah Alkitab. Bukan kita jadikan patokan kehidupan rohani kita, misalnya pendeta kita, gembala kita, itu nggak bisa. Karena gembalamu, pendetamu suatu saat bisa berubah. Karena pendeta juga kalau nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan bisa kesurupan Bapak Ibu. Bisa kesurupan juga. Kesurupan apa maksudnya? Bukan setan, kesurupan dunia ini. Kalau tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi standar sejauh mana hidup kita berubah hanya firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan bukan hanya mengoreksi, tetapi juga melatih kita untuk dewasa. Jadi firman Tuhan itu begini. Dia tidak hanya nunjuk ngoreksi hidup kita, tapi firman Tuhan juga ngasih cara gimana supaya kita berubah. Jadi intinya apa? Baca firman Tuhan baik-baik. Tadi kita ulangi ya. Baca, renungkan, lakukan. Amin. Ya. Nah, Bapak Saudara, 2 Petrus ayat pasal 3 ayat 14 dikatakan begini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Artinya supaya kita tidak bercacat dan tidak bernoda harus sering-sering apa? Harus sering-sering bercermin terhadap firman Tuhan. Supaya kita tahu, oh ini miring nih, oh ini gak betul nih. Ketika firman Tuhan itu menjadi cermin, kita akan tahu apakah hidup kita sesuai yang Tuhan mau atau tidak. Maka setiap hari harus berkaca. Setiap malam kalau engkau berdoa, Tuhan, singkapkan diriku apa yang salah hari ini. Maka saya percaya semua kita akan diubahkan. Tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, Bapak Saudara, teruslah bercermin ya. Jadi kurang lebih ilustrasi gambarnya begini. Kita sedang bercermin lewat firman Tuhan, yang kita lihat bukan diri kita, tapi yang kita lihat bagaimana diri kita diubahkan serupa dengan Yesus Kristus. Itu yang benar. Alkitab itu mentransformasi kita dari manusia biasa menjadi pribadi yang semakin berubah menyerupai Yesus Kristus. Makanya visi GBI itu apa? Satu. Menjadi seperti Kristus. Visi gereja kita kurang lebih sama. Menjadi jemaat yang dewasa yang seperti Kristus. Jadi Bapak Saudara, teruslah bercermin lewat firman Tuhan supaya Allah mendapatkan kita layak di hadapannya. Bapak Ibu saya mau tanya. Dulu kan Bapak Ibu dijodohkan atau pacaran Bapak Ibu Saudara? Pacaran lah ya, kita sebutkanlah pacaran.
Mungkin zaman sebelumnya masih ada Siti Nurbaya, tapi zaman-zamannya sekarang udah saya mau menikah dengan yang saya sukai. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ketemu pacar, saya percaya kan, pasti kita bersolek dulu depan kaca. Ada yang miring nggak ya? Padahal dari kemarin sampai sore sampai pagi lagi nggak ada yang berubah, tapi tetap ada yang miring nggak ya? Saya percaya Pak Lasto kalau mau ketemu calonnya pasti berkaca dulu. Mantap nggak nih? Bapak Ibu, kalau kita segitu menspesialkan Tuhan dalam hidup kita, kita akan sering bercermin. Hidup saya udah sesuai nggak ya sama yang Tuhan mau? Jadi jangan hanya berusaha bagaimana diri kita layak depan manusia, itu nomor kesekian lah. Tapi kita harus sering bercermin dengan firman Tuhan supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, bercermin dalam Alkitab bukan sekedar melihat siapa kita, tetapi sejauh mana kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Jadi sering-sering kita belajar firman Tuhan, artinya apa? Kita sedang mengambil karakter Kristus menjadi karakter kita pribadi.